Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup kita manusia di dunia ini, siapapun dia, beragama atau tidak beragama, Katolik ataupun agama lain, pokoknya yang namanya manusia, tujuan hidupnya adalah untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi setiap kebahagiaan yang dimaknai oleh manusia itu bermacam-macam maknanya. Apa itu kebahagiaan? Melalui Injil hari ini kita mendengarkan bahwa ternyata orang-orang kudus yang telah mencapai kebahagiaan di surga, mereka mencapai kekudusannya setelah mereka menghidupi sabda bahagia yang tadi begitu indahnya, lantangnya dibacakan oleh Romo Aji dalam Injil. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Santo Fransiskus, dia itu mampu memiskinkan dirinya. Sebenarnya dia hidup di tengah-tengah keluarga yang sangat mewah di Asisi. Tapi dia berani meninggalkan segala-galanya itu. Dan dia tidak melekat kepada kekayaan itu. Dan dia berbahagia dengan kemiskinannya. Berbahagialah orang yang tulus hatinya. Atau yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Dalam kitab suci, Santo Yosef hanya dialah secara eksplisit dikatakan seorang pribadi yang tulus hatinya. Maka memang Santo Yosef, dia banyak mengalami Allah, berjumpa dengan Allah, melihat Allah. Karena di sepanjang hidupnya dia mengalami ketulusan. Pernahkah Anda melihat Allah? Sudah pernah melihat Allah? Belum? Hanya Bu Wiwin yang sudah pernah melihat Allah di dunia ini. Di gereja ini. Kalau kita belum pernah melihat Allah, berarti kita belum sungguh-sungguh memiliki hati yang tulus. Kata Injil hari ini. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang kudus yang telah mengalami perjumpaan dengan Allah. Siapa yang berjumpa dengan Allah lah yang menemukan kebahagiaan yang sejati. Maka Santo Agustinus, pujangga gereja, dia pernah mengatakan, hatiku selalu gelisah. Mengapa? Karena dia belum berjumpa dengan Tuhan. Ternyata setelah berjumpa dengan Tuhan, dia mendapatkan kepenuhan di dalam hidupnya. Dia menjadi damai dan tenang. Santo Thomas Aquinas juga pujangga gereja, dia mengatakan tujuan hidup kita manusia ialah untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan sejati kita ialah ketika mampu memandang Allah dari muka ke muka. Orang yang mengalami Allah, yang berjumpa dengan Allah lah yang menemukan kebahagiaan. Teresa Avila, dia mengatakan kebahagiaan manusia itu tercipta ketika manusia sungguh-sungguh serius mencari perjumpaan dengan Tuhan. Seperti harus melewati benteng, melewati puri 7 tingkat. Dan harus setia sampai ke puncak, ke tingkat 7 itu. Di puri tingkat 7 itulah Allah berada. Dan ketika manusia setelah mengalahkan segala egonya, mematahkan segala kemelekatannya, dia sampai ke puri tingkat 7. Dia mampu bersatu dengan Allah. Dan inilah persatuan yang sangat indah antara manusia dengan Allah. Seperti dia menggambarkan perjumpaan manusia dengan Allah. Seperti jatuhnya air hujan ke atas sungai. Coba bayangkan ketika air hujan jatuh ke sungai. Mereka berasal dari 2 tempat yang berbeda sama sekali. Air hujan dari langit, air sungai dari gunung.
Tetapi ketika mereka menyatu di sungai itu, tak mampu lagi kita membedakan yang mana air sungai, yang mana air hujan. Itulah keindahan perjumpaan antara manusia dengan Tuhan digambarkan oleh Teresa Avila. Berbahagialah orang yang menderita, karena mereka akan mendapatkan penghiburan. Ternyata orang yang banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami salib, dia mampu menemukan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam menjalankan penderitaannya itu. Teresa Lisieux, Teresa dari kanak-kanak Yesus, dia mengalami penyakit TBC yang luar biasa parah. Ketika dia jam 12 malam muntah darah, sebenarnya dia punya hak untuk berteriak minta tolong supaya teman-temannya membantu dia. Tetapi ketika dia sudah banyak muntah darah terus menerus, dia tersenyum memandang ke langit dan mengatakan, Tuhan, nampaknya aku sudah semakin dekat denganmu. Sebentar lagi aku akan memelukmu. Dan dia mati dalam keadaan tersenyum. Tersenyum menerima penderitaan yang dia alami. Maka saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari mengejar kebahagiaan itu. Kita harus bahagia selama menjalankan kehidupan ini. Dengan menghidupi sabda bahagia yang ditawarkan Kristus kepada kita. Supaya kita kelak juga mendapatkan kebahagiaan yang definitif. Kebahagiaan yang kekal itu berbahagia bersama Allah di surga. Berbahagialah orang yang tulus hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari tulus dalam setiap aspek hidup kita. Amin.